Astu Namo Sidam Om Anubhadra Kratawayantu Weswata. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Melina Angelina Setiaputri. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma yang bertemakan fungsi pura bagi umat beragama Hindu. Untuk yang pertama, fungsi pura sebagai pelayan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pura tidak hanya menjadi tempat ibadah yang sifatnya ritualistik bagi umatnya, tapi juga menjadi tempat pendidikan melalui Dharma Wacana, menyediakan layanan kepustakaan dan sarana komunikasi untuk memperluas jaringan dalam rangka meningkatkan serada atau keyakinan. Pura juga bisa sebagai sarana membangun ilmu pengetahuan umat. Dalam agama Hindu, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari agama. Dalam agama Hindu, ilmu pengetahuan tumbuh dari agama dan menjadi salah satu sarana untuk mencapai kebebasan atau moksa, yaitu jnana yoga. Dalam Upanishad disebutkan, ada dua macam ilmu pengetahuan yang dicari manusia. Yang satu berhubungan dengan dunia material, dan yang lain mengatasinya yang akan membawanya pada realitas yang tak terhancurkan. Vedanta menganggap kehidupan dunia ini sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual. Pemisahan dari satu dengan yang lain dianggap sebagai kebodohan tentang kebenaran hidup. Pura juga dapat memberi multiplier efek terhadap perekonomian umat Hindu dan umat lain, terutama umat yang di sekitar pura. Pada saat pembangunan sarana prasarana dengan melibatkan masyarakat di sekitar pura. Pada saat upacara piodalan maupun pada saat persembahyangan hari-hari tertentu, sebagai contoh di Bali, makin kaya orang Hindu di Bali, makin gemar mereka bikin upacara agama, memperbaiki, memperbesar, dan memperindah puranya atau pedharmanya. Jadi, ada perbedaan besar antara orang beragama lain dengan orang beragama Hindu. Orang beragama lain datang ke tempat ibadah untuk meminta sesuatu, sedangkan orang beragama Hindu ke pura untuk memberikan sesuatu. Maka, itu disebut sembahyang, mempersembahkan sesuatu kepada Sang Yang Widi. Secara simbolik, bentuk tangan waktu sembahyang jelas membedakan hal ini. Orang Hindu waktu berdoa mencangkupkan tangannya dengan bunga di ujung jarinya, dengan sikap memberi, menghaturkan maturan. Dan di pura, orang Hindu melaksanakan upacara dengan hati gembira. Sarana upacara dibuat demikian indah dengan wewangian bau dupa dan bunyi gamelan, dan kidung-kidung yang merdu. Dalam segala upacara di pura terkandung religius, estetika, nilai-nilai harmoni, dan sistem kekerabatan sosial yang tinggi, sehingga persembahyangan di pura tidak hambar, gersang, dan kering makna. Itulah makna ritual dan spiritual pura sebagai tempat pendidikan umat Hindu, kesehatan jasmani, rohani, dan pengembangan ekonomi. Pura sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya para sulinggih, para tokoh spiritual, cendekiawan, dan umat secara keseluruhan merupakan modal sosial untuk mendorong, mengambil peran, menebarkan budaya maju di segala bidang kehidupan, menginspirasi umat untuk gemar belajar, bekerja giat, dan cerdas, hidup sehat, rohani, dan jasmani, serta hidup hemat dan jujur. Untuk mencapai semua itu harus berdasarkan Dharma. Fungsi pura sebagai tempat suci pengembangan sosial budaya. Pura merupakan lambang keberadaan agama Hindu. Pura merupakan tanda keberadaan dan kehidupan agama Hindu. Pura merupakan tempat kita bertemu dan berkumpul untuk sembahyang dan berdoa bersama. Pura juga menjadi tempat bagi lahirnya karya-karya seni yang hebat. Pura juga menjadi tempat pendidikan dan pura juga tempat kita untuk meminta keselamatan dan kerahayuan. Pura merupakan citra agama Hindu. Bila di suatu tempat ada pura,
berarti di sana ada umat Hindunya. Bila puranya besar, indah dan bersih, berarti umat Hindu di sekitar pura itu banyak jumlahnya, sejahtera hidupnya, dan tinggi perhatian terhadap umat agama Hindu. Bila pura itu kecil dan sederhana, berarti umat Hindu di sekitar pura itu relatif sedikit jumlahnya. Sederhana hidupnya, tetapi belum tentu perhatiannya rendah terhadap agama Hindu. Membangun pura di muka bumi ini sangat penting. Namun, yang menjadi tantangan bagi umat Hindu, bagaimana memfungsikan pura tersebut sebagai tempat ibadah, pengembangan sosial budaya, pendidikan umat, pusat kegiatan umat, dan fungsi pelayanan yang lainnya, serta merawatnya dengan baik. Umat Hindu bisa belajar dari sejarah. Contohnya, di berbagai wilayah seluruh Indonesia, kini ditemukan berbagai situs candi. Dan situs-situs candi tersebut menandakan dulu di tempat itu pernah ada candi yang hebat. Berarti di tempat itu juga terdapat kerajaan Hindu yang kaya dan makmur. Tapi sekarang candi-candi itu tinggallah reruntuhan karena masyarakat sekitar tidak mau memeliharanya karena mereka sudah bukan Hindu lagi. Kejayaan para raja-raja Hindu yang sibuk membangun candi secara fisik dan agama hanya sebagai ritual besar, tetapi lupa membangun candi sastra, membangun serada umat Hindu, membangun candi di dalam hati. Akibatnya, begitu ada kepercayaan baru yang menawarkan ajaran lebih jelas terlepas apakah lebih baik atau lebih buruk dari ajaran Hindu, masyarakat langsung menerima ajaran baru tersebut. Karena selama ini, agama Hindu hanya memberikan mereka berbagai macam ritual, kurang memberi makna filosofi, intelektual, dan spiritual dalam kehidupan. Oleh sebab itu, bagi umat Hindu, membangun pura di dalam hati supaya pura di atas bumi ini menjadi abadi dan bermakna bagi kehidupan dan keselamatan umat manusia serta alam semesta ini. Untuk yang selanjutnya, pura dan makna piodalan atau kelahiran. Pura bukanlah sekedar bangunan biasa, pura juga tidak hanya sekedar tumpukan batu bata, semen, pasir, dan besi beton, dan benda-benda materi yang akan hancur oleh waktu. Pura mempunyai roh atau jiwa yang abadi dan memberikan vibrasi spiritual untuk umat Hindu. Oleh sebab itulah dikenal upacara piodalan. Piodalan atau odalan artinya lahir atau kelahiran. Sebuah pura dianggap lahir pada saat ngentek linggih, dalam bahasa Sanskerta disebut Kumbha Abhisekam. Dalam pengertian kita yang awam, pada saat itulah Ida Betara mulai melinggi di pura ini. Secara filosofis dapat dijelaskan, pada saat itulah pura diberikan tenaga kehidupan, sehingga pura menjadi pusat kehidupan ritual dan spiritual umat Hindu. Metafora makna piodalan pura di atas sama halnya dengan tubuh manusia. Sebelum dimasuki oleh jiwa, badan kita hanyalah tumpukan darah, daging, dan tulang. Benda-benda materi yang akan lenyap oleh waktu. Setelah badan ini dimasuki oleh jiwa atau atman, badan ini jadi hidup dan lahir ke dunia. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa kita lahir ke dunia ini? Dan apa yang terjadi setelah ini? Apakah kita akan lenyap seperti pohon pisang yang mati? Apakah ada sesuatu yang akan tetap tinggal? Apakah kita akan lahir kembali dengan mengulangi proses lahir, tua, dan mati tanpa henti? Seperti orang yang terus berjalan tanpa henti karena tidak memiliki tujuan? Atau apakah kelahiran kita ke dunia ini akan sia-sia saja? Jawaban dari semua pertanyaan ini, agama Hindu menentukan tujuan bagi hidup manusia supaya kelahirannya ke dunia ini memiliki makna, dan dijelaskan dalam catur Purusa Arta, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Sekian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya tutup dengan doa Paramasanti.
Om Santi 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 Om.